Pernahkah Anda merasa sudah rajin beribadah, namun hati tetap gelisah seakan ada ruang kosong yang tak terisi? Malam demi malam berlalu, doa terucap, air mata jatuh, tetapi hidup terasa berjalan di tempat. Anda bertanya dalam diam, apakah semua ini benar-benar sampai kepada Allah atau hanya berhenti di langit dunia? Pertanyaan ini jarang diucapkan, tapi sering menghantui hati orang-orang yang sungguh ingin dekat dengan Tuhannya. Tidak semua kegelisahan lahir dari kurangnya ibadah. Kadang ia lahir dari ibadah yang tidak tepat. Ada amal yang terlihat indah di mata manusia, namun ringan di sisi Allah. Dan disinilah kisah kita malam ini dimulai. Ada satu salat sunnah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya. Dalam sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun di rumah, salat itu tetap beliau jaga. Salat ini bukan sekadar tambahan, melainkan penutup, segel, dan mahkota ibadah malam. Rasulullah menyebutnya sebagai ibadah yang dicintai Allah secara khusus. Namun ironisnya, justru ibadah inilah yang paling sering diremehkan atau dilakukan tanpa ilmu. Banyak orang melakukannya, tapi sedikit yang memahaminya. Salat itu bernama witir. Witir sering dianggap ibadah kecil karena hanya 1 rakaat. Padahal dalam 1 rakaat itu tersimpan rahasia ketenangan jiwa. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa dan mencintai yang ganjil. Witir bukan tentang panjangnya berdiri, tetapi tentang kehadiran hati. Ia bukan tentang suara yang lirih atau keras, tetapi tentang kepasrahan seorang hamba di penghujung malam. Para ulama salaf menjaga witir seperti menjaga nyawa mereka sendiri. Sebab mereka tahu, siapa yang menjaga witirnya, Allah akan menjaga hidupnya. Namun sahabat, ada kenyataan pahit yang jarang disadari. Banyak orang mengerjakan witir bertahun-tahun, tetapi witirnya tidak bernilai. Bukan karena kurang ikhlas, melainkan karena caranya keliru. Rasulullah telah mengingatkan dengan tegas bahwa amal tanpa tuntunan akan tertolak. Bayangkan, betapa ruginya seseorang yang bangun malam dengan susah payah, namun amalnya tidak dicatat. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena Allah Maha Adil. Ibadah memiliki aturan, dan cinta sejati adalah taat pada aturan itu. Di zaman ini, semangat beribadah seringkali tidak diiringi dengan ilmu. Kita terbiasa meniru tanpa bertanya, mengikuti tanpa memahami. Apa yang dilakukan orang banyak dianggap otomatis benar. Padahal kebenaran dalam ibadah bukan diukur dari kebiasaan, tetapi dari tuntunan Rasulullah. Agama ini bukan warisan budaya, melainkan wahyu yang terjaga. Sedikit tetapi benar lebih dicintai Allah daripada banyak tetapi menyimpang. Dan witir adalah ujian kejujuran dalam mengikuti sunnah. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah mengira semakin banyak rakaat semakin besar pahala. Logika dunia sering dibawa masuk ke wilayah ibadah. Kita terbiasa berpikir lebih banyak berarti lebih baik. Padahal Rasulullah justru memberikan batas yang jelas dalam salat malam dan witir. Beliau tidak pernah melebihi 11 rakaat. Ini bukan keterbatasan, tetapi keteladanan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah menambah salat malamnya lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, pola itu tetap sama. Ini menunjukkan bahwa ibadah terbaik adalah yang konsisten dan sesuai tuntunan. Jika Rasulullah yang paling cinta Allah tidak menambahinya, siapa kita hingga merasa perlu melampauinya? Dalam agama, melampaui batas bukan tanda cinta, melainkan tanda kelalaian. Allah mencintai hamba yang tahu batas. Ketika seseorang mengerjakan witir lebih dari batas yang diajarkan, ia mengira sedang mendekat. Padahal tanpa sadar ia sedang menjauh dari sunnah. Rasulullah bersabda bahwa setiap amalan yang tidak sesuai dengan perintah beliau akan tertolak. Kalimat ini terdengar keras, tapi sejatinya penuh kasih. Allah ingin ibadah kita selamat, bukan sia-sia. Allah ingin amal kita naik, bukan gugur. Dan keselamatan itu ada pada mengikuti Rasulullah. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah mengerjakan witir 2 kali dalam 1 malam. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang rajin dan bersemangat. Mereka takut kehilangan pahala, takut tidak bangun malam, lalu witir sebelum tidur. Ketika terbangun, mereka tahajud dan menutupnya dengan witir lagi.
Di mata manusia ini terlihat baik, namun di mata syariat ini keliru. Rasulullah bersabda dengan jelas, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir diciptakan sebagai penutup, bukan pengulangan. Ia seperti tanda titik di akhir kalimat, bukan koma yang bisa diulang. Ketika titik sudah diletakkan, kalimat telah selesai. Jika titik diletakkan 2 kali, maknanya justru rusak. Begitu pula witir, ia adalah segel ibadah malam. Rasulullah menginginkan ibadah yang rapi, tertib, dan bermakna. Bukan sekadar banyak, tetapi terarah. Jika seseorang telah witir lalu bangun malam, ia tetap boleh sholat tahajud. Namun ia tidak mengulangi witirnya. Ini adalah adab yang diajarkan Rasulullah. Dengan cara ini, ibadah malam tetap hidup tanpa melanggar batas. Islam tidak mematikan semangat, tetapi mengarahkannya. Semangat tanpa arah bisa menabrak dinding kebenaran. Dan disitulah amal menjadi sia-sia. Kesalahan ketiga adalah salah memahami waktu witir. Banyak orang mengira witir bisa dilakukan kapan saja selama malam. Padahal Rasulullah telah menjelaskan batas waktunya dengan sangat jelas. Witir dimulai setelah salat Isya dan berakhir sebelum terbit fajar. Tidak boleh sebelum Isya dan tidak boleh setelah subuh. Waktu adalah bagian dari syarat sah ibadah. Ada orang yang witir sebelum Isya karena ingin cepat tidur. Ada pula yang witir setelah azan subuh karena mengira malam belum benar-benar berakhir. Semua ini terjadi karena kurangnya ilmu, padahal Allah sangat mencintai ibadah yang dilakukan tepat waktu. Waktu adalah adab, dan adab adalah kunci diterimanya amal. Ketika waktu dilanggar, ibadah kehilangan ruhnya. Ia menjadi gerakan tanpa makna. Rasulullah juga membedakan antara waktu yang boleh dan waktu yang utama. Jika seseorang khawatir tidak bangun malam, maka witir sebelum tidur lebih baik baginya. Namun jika ia yakin bisa bangun, maka witir di akhir malam lebih utama. Ini bukan aturan kaku, melainkan rahmat. Islam selalu memberi jalan sesuai kemampuan hamba. Yang penting adalah memahami hikmahnya, bukan sekadar menirunya. Kesalahan keempat adalah tidak mengikuti tata cara witir yang diajarkan Rasulullah. Banyak orang berwitir berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Apa yang dilihat sejak kecil dianggap otomatis benar. Padahal Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Ini adalah perintah langsung, bukan saran. Ibadah adalah wilayah wahyu, bukan kreativitas. Beberapa orang mengerjakan witir 3 rakaat menyerupai salat maghrib. Mereka duduk tasyahud awal dan akhir seperti maghrib. Padahal, Rasulullah melarang witir menyerupai maghrib. Larangan ini bukan tanpa sebab. Allah ingin witir memiliki kekhususan dan keunikan. Ia bukan maghrib tambahan, melainkan ibadah tersendiri. Menyerupakannya berarti menghilangkan identitasnya. Ada pula yang menambahkan doa-doa tertentu di tengah salat tanpa dalil. Mereka mengira doa apapun pasti baik. Padahal dalam ibadah ritual, doa pun memiliki tuntunan. Bukan berarti kita dilarang berdoa, tetapi doa dalam salat harus sesuai sunnah. Jika setiap orang menambah sesuka hati, agama akan berubah bentuk. Dan Rasulullah datang untuk menjaga agama ini tetap murni. Ketaatan sejati adalah menahan diri dari menambah. Kesalahan lain adalah menganggap bacaan dalam witir bebas sepenuhnya. Padahal Rasulullah memiliki bacaan-bacaan yang sering beliau jaga. Sunnah ini bukan kewajiban, tetapi petunjuk. Mengikutinya adalah bentuk cinta. Meninggalkannya tanpa alasan adalah bentuk kelalaian. Allah mencintai hamba yang rindu meniru nabinya, bahkan dalam hal yang terlihat kecil. Kesalahan kelima adalah mengerjakan witir tanpa kehadiran hati. Ini mungkin yang paling halus namun paling berbahaya. Gerakan dilakukan, bacaan diucapkan, tetapi hati melayang entah kemana. Witir berubah menjadi rutinitas, bukan perjumpaan. Padahal witir adalah momen paling sunyi antara hamba dan Rabb-nya. Tanpa hati, witir kehilangan cahayanya. Para ulama dahulu menangis bukan karena panjangnya salat, tetapi karena takut ibadahnya tidak diterima. Mereka lebih takut pada penolakan amal daripada siksa dunia. Witir bagi mereka bukan beban, melainkan kebutuhan. Ia seperti air bagi jiwa yang kehausan. Tanpa witir, malam terasa kosong. Tanpa witir, hati terasa jauh.
Kesalahan keenam berkaitan dengan doa setelah witir. Banyak orang langsung bangkit, pergi, atau tidur setelah salam. Padahal Rasulullah memiliki doa khusus setelah witir. Doa ini bukan sekadar tambahan, tetapi penutup agung ibadah malam. Ia adalah pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Mengabaikannya berarti menyia-nyiakan puncak perjumpaan. Doa setelah witir adalah saat langit terbuka. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah menawarkan ampunan, pertolongan, dan kasih sayangnya. Namun banyak orang sudah tertidur lelap, atau sudah selesai beribadah tanpa berdoa. Padahal satu doa singkat bisa mengubah hidup, satu doa ikhlas bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Lebih menyedihkan lagi ketika doa setelah witir diisi dengan lafaz-lafaz yang tidak diajarkan. Niatnya baik, tetapi caranya keliru. Dalam ibadah ritual, mengikuti sunnah lebih utama daripada memperbanyak kata. Doa bukan tentang indahnya bahasa, tetapi tentang benarnya jalan. Rasulullah telah mengajarkan doa yang mencakup segalanya. Cukup itu bagi hati yang tunduk. Witir sejatinya bukan tentang jumlah, bacaan, atau gerakan semata. Ia adalah sikap batin seorang hamba sebelum menutup hari. Ia adalah pengakuan bahwa hidup ini rapuh tanpa Allah. Setiap malam adalah latihan untuk kematian, dan witir adalah latihan terakhir sebelum kita terlelap. Siapa yang menjaga witirnya, ia sedang menyiapkan akhir hidupnya. Malam ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan hadirkan hati sepenuhnya. Kita tidak sedang belajar untuk menjadi ahli ibadah di mata manusia. Kita sedang belajar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena satu amal yang diterima lebih baik daripada 1000 yang tertolak. Dan mungkin, satu rakaat witir yang benar adalah jawaban dari semua kegelisahan kita. Setelah memahami kesalahan-kesalahan yang bisa membuat witir tertolak, kini kita perlu melangkah dengan tenang. Ilmu bukan untuk membuat kita takut beribadah, tetapi untuk menjaga agar ibadah kita selamat. Allah tidak mencari alasan untuk menolak amal hambanya, justru Dia membuka pintu agar amal itu diterima. Namun pintu itu memiliki adab dan aturan. Witir adalah ibadah cinta, dan cinta selalu punya cara yang benar. Disinilah pentingnya memahami witir bukan sekadar tahu, tetapi mengamalkan dengan sadar. Rasulullah mengajarkan bahwa niat adalah pondasi setiap amal. Niat witir tidak perlu dilafalkan keras atau dirangkai dengan kalimat rumit. Cukup hadir di dalam hati bahwa kita berdiri untuk Allah. Niat adalah kesadaran, bukan hafalan. Allah tidak menilai fasihnya lisan, tetapi jujurnya hati. Ketika niat lurus, amal kecil menjadi besar. Dan ketika niat rusak, amal besar menjadi hampa. Niat witir seharusnya lahir dari rasa butuh, bukan sekadar kebiasaan. Kita berdiri karena kita lemah, bukan karena kita hebat. Kita menghadap karena kita ingin diselamatkan, bukan karena merasa sudah banyak beramal. Kesadaran ini membuat witir terasa ringan. Ia tidak lagi menjadi beban, tetapi tempat pulang. Disitulah witir mulai bekerja di dalam hati. Ia menata ulang jiwa yang lelah. Jumlah rakaat witir adalah rahmat yang fleksibel. Rasulullah mengerjakannya dengan 1, 3, 5, 7, 9, hingga 11 rakaat. Namun beliau tidak pernah melebihi itu. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa Islam memahami kondisi hamba. Tidak semua orang kuat berdiri lama. Tidak semua malam memberi tenaga yang sama. Namun 1 rakaat tetap cukup untuk dicintai Allah. 1 rakaat witir bukan ibadah kelas 2. Ia adalah ibadah orang-orang yang sadar akan kelemahannya. Kadang 1 rakaat itu dikerjakan dengan tubuh lelah dan mata berat. Namun justru disitulah nilainya. Allah melihat perjuangan, bukan penampilan. Allah melihat kejujuran, bukan panjangnya ibadah. 1 rakaat yang jujur lebih dicintai daripada banyak rakaat yang dipamerkan. 3 rakaat witir adalah bentuk yang paling umum dilakukan. Rasulullah mengajarkannya dengan 2 cara yang benar. Cara pertama adalah 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Cara kedua adalah 3 rakaat langsung tanpa salam di tengah. Namun cara kedua tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Tidak ada tasyahud awal, hanya 1 tasyahud di akhir.
Larangan menyerupai maghrib mengajarkan kita tentang keunikan ibadah. Setiap salat memiliki karakter dan kedudukannya sendiri. Witir bukan sekadar salat ganjil, tetapi penutup yang istimewa. Ketika kita menjaga perbedaannya, kita sedang menjaga sunnah Nabi. Sunnah bukan hanya isi, tetapi juga bentuk. Dan bentuk yang benar menjaga ruh ibadah tetap hidup. Bagi yang mampu, 5, 7, atau 9 rakaat witir juga dibolehkan. Namun semua dilakukan dengan satu salam di akhir. Rasulullah tidak memisahkan salam di tengah-tengahnya. Ini menunjukkan bahwa witir panjang tetap satu kesatuan. Ia bukan rangkaian salat terpisah, melainkan satu ibadah utuh. Semakin panjang, semakin dibutuhkan kehadiran hati. Tanpa hati, panjang hanya menjadi kelelahan. Namun sahabat, jangan jadikan jumlah sebagai ambisi. Jangan berlomba dengan orang lain dalam banyaknya rakaat. Setiap jiwa memiliki kapasitasnya sendiri. Allah tidak membandingkan kita dengan orang lain. Allah membandingkan kita dengan diri kita kemarin. Jika kemarin tidak witir, lalu malam ini 1 rakaat, itu sudah kemajuan besar. Waktu pelaksanaan witir adalah bagian dari adab kepada Allah. Ia dimulai setelah salat Isya dan berakhir sebelum subuh. Batas ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga. Ibadah yang keluar dari waktunya kehilangan nilainya. Allah mencintai ketepatan lebih daripada kecepatan. Ketika kita menjaga waktu, kita sedang menjaga hubungan. Bagi orang yang khawatir tidak bangun malam, witir sebelum tidur adalah pilihan bijak. Rasulullah mengajarkannya sebagai bentuk kasih sayang. Islam tidak memaksa di luar kemampuan. Namun bagi yang yakin bisa bangun, witir di akhir malam lebih utama. Karena disitulah doa lebih didengar. Disitulah sunyi paling jujur. Jika seseorang sudah witir lalu bangun malam, ia tetap boleh sholat. Namun ia tidak mengulang witirnya. Ini adalah bentuk ketaatan yang halus. Tidak semua ketaatan terasa besar. Ada ketaatan kecil yang justru menyelamatkan amal. Menahan diri dari mengulang witir adalah bukti ilmu, dan ilmu adalah cahaya. Witir juga mengajarkan kita tentang keteraturan hidup. Ia mengajarkan kapan berhenti dan kapan cukup. Dalam dunia yang selalu menuntut lebih, witir mengajarkan batas. Tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Tidak semua yang tampak baik benar-benar baik. Kebaikan sejati adalah yang sesuai tuntunan. Dan witir adalah latihan untuk itu. Bacaan dalam witir memiliki sunnah yang indah. Rasulullah sering membaca Al-A'la pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua beliau membaca Al-Kafirun, dan pada rakaat terakhir beliau membaca Al-Ikhlas. Bacaan ini bukan kebetulan. Ia mengandung tauhid, pemurnian niat, dan penegasan iman. Mengikutinya adalah bentuk cinta. Namun jika seseorang belum hafal atau belum mampu, ia tetap boleh membaca surah lain. Allah tidak mempersulit. Sunnah adalah jalan terbaik, bukan syarat sah. Namun ketika kita mampu mengikuti sunnah dan memilih meninggalkannya, disitulah kerugian terjadi. Karena kita melewatkan jejak Nabi. Dan setiap jejak Nabi adalah cahaya. Doa kunut dalam witir juga sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya wajib, ada yang menganggapnya harus selalu ada. Padahal kunut witir adalah sunnah. Rasulullah terkadang membacanya dan terkadang meninggalkannya. Ini mengajarkan keseimbangan. Ibadah tidak boleh dipaksa menjadi kaku. Fleksibilitas adalah rahmat. Ketika kunut dibaca, doa yang diajarkan Rasulullah sudah sangat mencukupi. Doa itu mengandung permohonan hidayah, perlindungan, dan keberkahan. Tidak perlu ditambah-tambah dalam ritual salat. Doa pribadi bisa dipanjatkan setelah salat. Dengan cara ini, ibadah tetap murni dan hati tetap bebas berharap. Setelah salam witir, Rasulullah membaca doa-doa tertentu. Doa ini adalah penutup ibadah malam. Ia adalah bisikan terakhir sebelum jiwa beristirahat. Di saat itu, hati paling jujur. Tidak ada penonton, tidak ada tuntutan. Hanya ada hamba dan Tuhannya. Dan di sanalah doa paling tulus lahir. Sayangnya, banyak orang mengabaikan momen ini. Mereka terburu-buru meninggalkan sajadah. Padahal mungkin itulah satu-satunya waktu Allah menunggu doa mereka.
Allah tidak pernah bosan mendengar. Manusialah yang sering tergesa pergi. Witir mengajarkan kita untuk tinggal sejenak, untuk tidak lari dari sunyi. Para ulama terdahulu menjaga witir seperti menjaga amanah besar. Mereka takut jika malam berlalu tanpa witir. Bukan karena witir menyelamatkan mereka sendiri, tetapi karena witir adalah bukti cinta kepada Allah. Cinta yang dijaga akan dijaga, dan cinta yang diabaikan akan memudar. Witir menjaga cinta itu tetap hidup. Ada kisah tentang ulama yang berkata, "Jika aku kehilangan witir, aku lebih sedih daripada kehilangan dunia." Kalimat ini lahir dari pemahaman, bukan berlebihan. Mereka tahu nilai satu rakaat di mata Allah. Mereka tahu apa yang Allah janjikan di balik ketaatan kecil. Dunia tidak bisa menggantikannya. Dunia tidak sebanding dengannya. Witir juga mendidik kita tentang konsistensi. Tidak harus panjang, tetapi harus ada. Tidak harus sempurna, tetapi harus dijaga. Konsistensi kecil yang terus dilakukan lebih dicintai Allah. Inilah rahasia para ulama. Mereka tidak mengejar momen besar. Mereka menjaga rutinitas sunyi. Dalam hidup yang penuh tekanan, witir menjadi ruang aman. Di sanalah kita menumpahkan lelah tanpa perlu menjelaskan. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menuntut. Allah mendengar bahkan sebelum kita bicara. Witir menjadi terapi jiwa yang paling jujur, tanpa biaya, tanpa syarat. Banyak orang mencari ketenangan ke berbagai tempat. Mereka mencoba mengisi kosong dengan hiburan, namun hati tidak diciptakan untuk itu. Hati diciptakan untuk bersujud, dan witir adalah sujud terakhir sebelum hari ditutup. Disitulah hati menemukan rumahnya kembali. Jika malam ini hidup terasa berat, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin yang hilang bukan rezeki atau keberuntungan. Mungkin yang hilang adalah satu rakaat witir. Satu rakaat yang dulu sering ditinggalkan. Satu rakaat yang dulu dianggap sepele. Padahal di sanalah Allah menunggu kita. Hidup seringkali terasa berat bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati kehilangan pegangan. Kita menjalani hari demi hari dengan tubuh yang bergerak, namun jiwa tertinggal di belakang. Senyum diberikan, tetapi hati menjerit dalam diam. Dalam kondisi seperti ini, Allah tidak meminta sesuatu yang rumit. Allah hanya mengajak kita kembali, walau sebentar. Dan witir adalah undangan paling lembut itu. Ia mengetuk hati tanpa memaksa. Witir mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari dunia. Di malam yang sunyi, tidak ada tuntutan, tidak ada peran sosial. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kita hanya hamba yang lelah dan ingin dipeluk oleh rahmat-Nya. Disitulah witir bekerja, bukan di otot, tetapi di batin. Ia merapikan kekacauan yang tidak terlihat. Banyak orang mengira perubahan hidup datang dari langkah besar. Padahal seringkali perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang dijaga. Satu rakaat setiap malam mungkin terlihat remeh. Namun bagi Allah, konsistensi lebih berharga daripada ledakan semangat sesaat. Witir yang dijaga malam demi malam membentuk jiwa yang kokoh. Jiwa yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Orang yang menjaga witir akan terbiasa kembali kepada Allah sebelum tidur. Ia tidak membiarkan hari berlalu tanpa evaluasi batin. Ia belajar memohon ampun sebelum dunia ditutup sementara. Kebiasaan ini menumbuhkan rasa takut yang sehat dan harap yang seimbang. Takut kehilangan Allah dan berharap pada rahmat-Nya. Inilah keseimbangan iman yang jarang disadari. Witir juga melatih kejujuran pada diri sendiri. Tidak ada yang tahu apakah kita mengerjakannya atau tidak. Tidak ada kamera, tidak ada saksi manusia. Jika witir dikerjakan, itu murni karena Allah. Dan amal yang paling Allah cintai adalah yang tersembunyi. Karena di sanalah keikhlasan diuji tanpa kompromi. Dalam satu rakaat witir, kita belajar menyerahkan segalanya. Kita menyerahkan rasa takut, rasa kecewa, dan rasa tidak berdaya. Kita akui bahwa kita tidak sanggup mengatur hidup sendirian. Pengakuan ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Karena hanya orang kuat yang berani berserah. Dan witir mengajarkan keberanian itu. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah setelah menjaga witir. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hatinya menjadi lebih lapang. Ketika hati lapang,
masalah tidak lagi terasa menekan. Ketika hati tenang, jalan keluar lebih mudah terlihat. Inilah berkah yang sering luput dari hitungan manusia. Witir tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi ia menjanjikan hati yang kuat menghadapi ujian. Allah tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah cara kita memandang keadaan. Dari panik menjadi sabar, dari putus asa menjadi tawakal, dari gelisah menjadi yakin, dan semua itu dimulai dari sujud yang sunyi. Para ulama mengatakan bahwa witir adalah penjaga malam dan penjaga siang. Barang siapa menutup malamnya dengan Allah, Allah akan membuka siangnya dengan pertolongan. Ini bukan janji kosong, tetapi pengalaman panjang orang-orang saleh. Mereka mungkin tidak kaya harta, tetapi kaya ketenangan. Mereka mungkin tidak terkenal, tetapi dekat dengan Allah. Dan kedekatan itulah kekayaan sejati. Dalam dunia yang serba cepat, witir mengajarkan perlambatan. Ia memaksa kita untuk berhenti, meski hanya 5 menit. Dalam 5 menit itu, kita kembali menjadi manusia. Bukan mesin pencari uang, bukan objek tuntutan. Hanya jiwa yang ingin selamat. Dan seringkali, keselamatan itu cukup. Witir juga menjadi benteng dari dosa yang tidak terlihat. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah di malam hari akan malu berbuat maksiat di siang hari. Bukan karena ia suci, tetapi karena ia sadar diawasi. Kesadaran ini tumbuh perlahan, bukan dipaksakan. Dan witir adalah pupuknya. Banyak dosa besar berawal dari hati yang kosong. Ketika hati tidak diisi dengan zikir, ia akan diisi oleh kelalaian. Ketika malam tidak ditutup dengan sujud, siang sering dibuka dengan dosa. Witir menjaga keseimbangan ini. Ia seperti pagar kecil yang mencegah kerusakan besar. Tanpa witir, pagar itu rapuh. Witir juga mendidik kita tentang kematian. Setiap malam adalah latihan berpisah dengan dunia. Kita tidak tahu apakah esok masih diberi kesempatan bangun. Dengan witir, kita belajar menutup hari seakan itu hari terakhir. Kita minta ampun sebelum terlambat, kita pulang kepada Allah sebelum dipanggil. Orang yang menjaga witir akan lebih siap menghadapi akhir hidupnya, karena ia terbiasa menutup hari dengan Allah. Ketika ajal datang, hatinya tidak asing dengan sujud terakhir. Doa-doa yang biasa ia panjatkan akan mengalir dengan sendirinya. Dan inilah husnul khatimah yang sering kita minta. Husnul khatimah bukan kebetulan, ia dilatih. Witir juga mengajarkan kesederhanaan dalam ibadah. Tidak semua harus panjang dan melelahkan. Allah tidak memberatkan hambanya. 1 rakaat pun cukup untuk membuka pintu langit. Yang Allah cari adalah hati yang kembali, bukan tubuh yang dipaksa. Ini adalah rahmat yang sering kita lupakan. Jika hari ini Anda merasa jauh dari Allah, jangan putus asa. Jarak itu bisa dipangkas dalam 1 rakaat. Allah lebih dekat dari yang kita kira. Kita yang sering menjauh karena kesibukan dan kelalaian. Witir adalah jalan pulang yang paling pendek. Tidak ada syarat rumit, hanya mau atau tidak. Tidak perlu menunggu menjadi orang saleh untuk mulai witir. Justru witirlah yang akan menuntun kita menuju kesalehan. Banyak orang menunda ibadah karena merasa belum pantas. Padahal ibadah adalah cara untuk menjadi pantas. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Dalam 1 rakaat witir, kita belajar rendah hati. Kita mengakui bahwa kita butuh ampunan setiap hari. Kita tidak merasa cukup dengan amal kemarin. Kesadaran ini menjaga kita dari kesombongan spiritual. Karena merasa banyak ibadah bisa lebih berbahaya daripada kurang ibadah. Witir menjaga keseimbangan itu. Witir juga mengajarkan kita tentang harapan. Di saat gelap, harapan justru tumbuh. Di saat dunia diam, suara doa terdengar paling jelas. Allah mencintai doa yang lahir dari kesunyian. Karena di sanalah kejujuran tidak bisa disembunyikan. Witir adalah ruang lahirnya doa-doa seperti itu. Banyak orang ingin rezekinya lapang, tetapi lupa meminta dengan cara yang Allah cintai. Rezeki bukan hanya uang, tetapi ketenangan, kesehatan, dan keluarga yang utuh. Witir membuka pintu-pintu itu tanpa kita sadari. Karena doa di malam hari sering dijawab dengan cara yang tidak kita duga. Allah memberi sesuai hikmah, bukan keinginan semata. Jika Anda sedang menghadapi masalah yang terasa buntu,
Jangan hanya mencari solusi duniawi. Cobalah menutup malam dengan witir yang jujur. Adukan semuanya tanpa bahasa indah. Allah tidak butuh kalimat rapi, Dia butuh hati yang hadir. Dan seringkali, setelah itu, jalan mulai terbuka. Bukan karena kita pintar, tetapi karena Allah menolong. Witir adalah pengingat bahwa hidup ini sementara. Siang hari kita mengejar, malam hari kita kembali. Jika tidak ada momen kembali, jiwa akan tersesat. Witir menjaga arah itu. Ia mengikat kita pada tujuan akhir. Tanpa itu, hidup mudah kehilangan makna. Orang yang menjaga witir tidak selalu terlihat religius di luar, namun hatinya kuat dan tenang. Ia tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan, karena ia tahu yang menilai hidupnya adalah Allah. Penilaian manusia tidak lagi menjadi pusat. Inilah kebebasan batin yang mahal. Dalam keheningan witir, kita belajar menerima diri sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura baik. Kita datang dengan segala kekurangan, dan Allah menerimanya dengan rahmat. Penerimaan ini menyembuhkan luka batin yang lama tersembunyi. Witir menjadi ruang penyembuhan yang aman. Jika sampai hari ini Anda masih bertahan, itu bukan karena Anda kuat. Itu karena Allah masih menjaga Anda. Dan mungkin salah satu cara Allah ingin terus menjaga adalah melalui witir. Satu rakaat yang sederhana, satu sujud yang jujur, satu malam yang ditutup dengan Allah. Dari situlah hidup mulai tertata kembali. Pada titik ini, kita mulai menyadari bahwa witir bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah bahasa sunyi antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak memerlukan kata indah, hanya kejujuran. Di hadapan Allah, topeng tidak berguna. Yang tersisa hanyalah hati yang rapuh dan berharap. Witir mengajarkan kita berbicara dengan cara itu. Cara yang paling Allah dengar. Banyak orang mencari tanda apakah Allah masih mencintainya. Mereka menunggu mimpi, keajaiban, atau perubahan besar. Padahal tanda itu sering hadir dalam dorongan kecil untuk bersujud di malam hari. Dorongan yang datang tanpa alasan jelas. Dorongan untuk berdiri meski lelah. Itulah panggilan lembut dari Allah. Dan witir adalah jawabannya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun malam. Tidak semua hati digerakkan untuk sujud saat dunia terlelap. Jika Anda pernah tergerak, meski hanya sekali, itu sudah karunia besar. Karunia yang tidak semua orang dapatkan. Jangan sia-siakan panggilan itu. Karena bisa jadi, itulah cara Allah menyelamatkan Anda dari dosa yang tidak Anda sadari. Witir juga mengajarkan kita tentang kesabaran dalam kebaikan. Ada malam ketika witir terasa ringan. Ada malam ketika satu rakaat pun terasa berat. Namun disitulah nilai ibadah diuji. Bukan pada saat mudah, tetapi saat sulit. Allah mencintai hamba yang tetap datang meski terseok. Karena cinta sejati diuji dalam keletihan. Dalam perjalanan hidup, kita akan jatuh berkali-kali. Kita akan lalai, tergelincir, dan lupa. Namun witir mengajarkan satu hal penting. Selalu ada cara untuk kembali sebelum hari berakhir. Selalu ada pintu yang terbuka sebelum mata terpejam. Selama malam masih ada, ampunan masih dekat, dan witir adalah kuncinya. Jangan menunggu hidup rapi untuk memulai witir. Justru witirlah yang akan merapikan hidup. Jangan menunggu hati tenang untuk bersujud. Justru sujudlah yang akan menenangkan hati. Banyak orang terbalik memahami jalan ini. Mereka menunggu hasil sebelum melangkah. Padahal dalam ibadah, langkah mendahului hasil. Dan witir mengajarkan urutan itu. Jika selama ini malam Anda dipenuhi layar dan kebisingan, cobalah sisakan satu sudut untuk Allah. Matikan sejenak dunia. Biarkan hati bernapas. Dalam sunyi itu, Anda akan mendengar suara yang lama hilang, suara hati yang ingin pulang. Dan witir adalah jembatan kepulangannya. Jembatan yang sederhana namun kuat. Tidak perlu merasa rendah karena hanya mampu satu rakaat. Satu rakaat itu sudah cukup untuk dicintai Allah. Karena Allah melihat usaha, bukan jumlah. Allah melihat ketekunan, bukan tampilan. Satu rakaat yang dijaga lebih berat timbangannya daripada 10 yang ditinggalkan. Inilah rahasia kecil yang besar nilainya. Rahasia para pecinta Allah.
Orang-orang saleh tidak dikenal karena ibadah yang dipamerkan. Mereka dikenal karena ketenangan yang terpancar. Ketenangan itu lahir dari hubungan yang terjaga, hubungan yang dirawat setiap malam, dengan witir yang tidak mereka tinggalkan, tanpa sorotan, tanpa saksi, hanya Allah yang tahu. Witir juga mengajarkan kita untuk menutup hari dengan harapan, bukan penyesalan. Apapun yang terjadi hari ini, kita serahkan kembali kepada Allah. Kegagalan, kesalahan, dan dosa kita titipkan pada ampunannya. Kita tidak membawa beban itu ke dalam tidur. Kita lepaskan dengan doa, dan tidur pun menjadi ibadah. Bayangkan jika setiap malam Anda menutup hari seperti ini. Hari demi hari berlalu dengan jiwa yang lebih ringan. Beban tidak hilang, tetapi hati lebih kuat. Masalah tetap ada, tetapi iman bertambah. Inilah perubahan sejati yang sering tidak terlihat. Perubahan yang bekerja dari dalam. Dan witir adalah pemicunya. Ketika suatu hari Anda merasa sendirian, ingatlah malam-malam witir Anda. Ingatlah bahwa Anda pernah berbicara dengan Allah dalam sunyi. Allah yang mendengar tanpa menyela. Allah yang memberi tanpa diminta dengan bahasa rumit. Allah yang mencintai kejujuran hamba-Nya. Kesadaran ini akan menguatkan langkah Anda. Dimanapun Anda berada, tidak ada jaminan hidup akan selalu mudah. Tetapi ada jaminan bahwa Allah selalu dekat. Kedekatan itu terasa paling nyata di malam hari. Saat dunia menjauh, Allah mendekat. Saat suara hilang, doa terdengar. Witir adalah waktu perjumpaan itu. Waktu yang tidak tergantikan. Jika Anda ingin hidup yang lebih damai, jangan hanya mengatur siang. Aturlah malam. Karena malam adalah cermin dari siang. Siang yang baik lahir dari malam yang dijaga. Dan malam yang dijaga lahir dari witir yang setia. Inilah rantai kebaikan yang jarang dibicarakan, namun sangat menentukan. Banyak orang mengejar kebahagiaan di tempat yang jauh. Padahal kebahagiaan sering menunggu di sajadah, di satu sudut kamar yang sunyi, di satu rakaat yang jujur. Witir mengajarkan kita bahwa yang kita cari sebenarnya dekat, sangat dekat. Tinggal mau atau tidak kita menghampirinya. Jika malam ini Anda mendengar suara ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Anggaplah ini pengingat lembut, pengingat bahwa Allah masih memanggil Anda, masih memberi kesempatan, masih membuka pintu, dan pintu itu bisa Anda ketuk dengan satu rakaat witir. Tidak lebih, tidak kurang. Sebelum kita berpisah, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, hadirkan hati sepenuhnya, niatkan dalam diri, malam ini aku akan menjaga witirku, meski hanya satu rakaat, meski hanya sebentar. Namun, dengan hati yang jujur, jangan khawatir jika besok Anda lupa lagi. Jangan putus asa jika terlewat. Kembali saja ketika ingat. Allah tidak lelah menerima hamba yang kembali. Yang Allah tidak suka adalah hamba yang berhenti berharap. Selama Anda kembali, Allah membuka. Dan witir adalah tanda Anda masih berharap. Kini, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Kebaikan yang dibagikan akan kembali sebagai cahaya. Mungkin seseorang yang Anda bagikan sedang berada di titik terendah hidupnya. Dan satu rakaat witir bisa menyelamatkannya. Anda tidak tahu pahala apa yang menanti. Karena Allah melipat gandakan kebaikan dengan caranya. Di titik ini, kami tidak meminta apa-apa selain satu niat baik. Niat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Niat untuk menjaga satu ibadah kecil dengan konsisten. Niat untuk pulang setiap malam. Jika niat itu tumbuh, video ini telah menjalankan tugasnya. Selebihnya Allah yang bekerja, dan Allah Maha Mampu. Sahabat, jika Anda merasa ditemani oleh narasi ini, itu karena kita berjalan di jalan yang sama. Jalan pulang kepada Allah. Jalan yang sunyi namun penuh cahaya. Jalan yang tidak ramai, tetapi menenangkan. Jalan yang ditempuh satu rakaat demi satu rakaat. Dan witir adalah langkah pertamanya. Sebelum benar-benar menutup, mari kita kuatkan dengan doa di hati. Ya Allah, jangan biarkan kami tidur sebelum mengingat-Mu. Jangan biarkan malam kami kosong dari sujud. Terimalah amal kami yang sedikit. Ampuni kekurangan kami yang banyak, dan bimbing kami hingga akhir. Jika Anda ingin terus ditemani pengingat-pengingat sunyi seperti ini, dukunglah langkah kecil ini.
Tekan tombol like sebagai tanda kebersamaan. Subscribe agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Aktifkan lonceng agar setiap pengingat tidak terlewat. Karena satu pengingat bisa mengubah satu malam, dan satu malam bisa mengubah hidup. Bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai. Karena cinta sejati adalah mengajak pulang kepada Allah. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan. Bukan dengan penghakiman, tetapi dengan cahaya. Semoga setiap jari yang menekan tombol kebaikan dicatat sebagai amal jariyah, yang terus mengalir hingga akhir hayat. Akhir kata, terima kasih telah berjalan sampai di titik ini bersama kami. Semoga Allah menerima setiap niat baik Anda. Semoga satu rakaat witir menjadi cahaya hidup Anda. Jangan lupa, kita akan terus bertemu dalam hening dan makna di channel Kata Abadi. Sampai jumpa di pengingat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.